Ya, saudara, bagaimana kemudian membagi kinerja relawan dan parpol pendukung untuk presiden atau calon presiden Jokowi untuk Pilpres 2019 ini juga menarik. Pendaftaran capres dan cawapres masih kita tunggu, sudah dibuka oleh KPU mulai tanggal 4, tapi tampaknya baru akan menit-menit akhir atau injury time, itu dugaan kita. Meskipun belum menentukan siapa pendamping untuk Jokowi, 9 parpol pendukung Joko Widodo beserta relawan terus makin merapatkan barisan untuk pemenangan Pilpres di 2019. Apa peran dan tugas antara relawan dan juga kader partai politik? Kita akan perbincangkan pagi hari ini. Narasumber kami yang sudah hadir, Sekjen Partai Nasdem, Joni G. Plate, dan juga analis politik dari Universitas Islam Negeri Jakarta, Sarif Hidayatullah, Gun Herianto. Selamat pagi. Pagi, Mas Mas Gun. Baik. Bang Joni. Ya. Akhirnya ketemu juga nih pagi hari ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya atau Sapa Indonesia masih menunggu Budi Aristiadi, Ketua Koordinator Nasional Projo atau Pro Jokowi, yang masih dalam perjalanan. Mudah-mudahan bisa bergabung. Saya mulai dari pembagian. Ini kan memang sudah Pak Jokowi pasti maju untuk Pilpres. Nah, pimpinan tim pemenangan juga diperebutkan. Tadi malam juga ada pertemuan-pertemuan. Apa yang bisa kita baca dari ini? Bang Joni mungkin bisa menyebutkan. Ini TKN-nya, ketuanya, bendahara sama sekretarisnya diperebutkan parpol. Ya, jadi gini makin ya. dekat sama Pak Jokowi makin oke kayaknya kalau setelah Pak Jokowi nanti menang begitu. Nah, komunikasinya Pak Jokowi ini, Pak Jokowi itu berada di center, di pusat, ya, ada di pusat yang mempunyai jarak yang sama dengan semua partai politik. Nah, di sini yang ada keunikan. Ya, di situ jaraknya sama, komunikasinya ramah. Ada unsur egaliter di situ, sederajat kesederajatan di situ ada diskusinya. Nah, ini juga terwujud di dalam struktur pemenangannya atau tim kampanye nasional, disebut tim kampanye nasional. TKN ya. TKN. Nah, di tim kampanye nasional itu sebetulnya terdiri dari sebagaimana organisasi-organisasi fungsional ya. Di situ juga terdiri dari beberapa unsur dan komponen. Ya, ada tim kampanye nasional yang pasti ada ketua ya, tim kampanye nasional, ada sekretaris tim kampanye nasional, ada bendahara tim kampanye nasional. Nah, tiga ini ya, siapa yang akan menduduki itu tokohnya nanti yang akan duduk di tiga jabatan itu akan ditentukan oleh pasangan calon. Karena ini adalah organisasinya pasangan calon, bukan organisasinya partai politik. Organisasinya dan itu bisa calon. bisa dari berbeda partai politik ya? Ya, akan ditentukan oleh pasangan calon, nah tentu berdiskusi dengan partai politik. Ya. Sampai saat ini kita serahkan itu sepenuhnya. Dari manapun unsurnya, apakah dari unsur parpol atau dari unsur non parpol, bisa saja itu dari bisa saja. Yang penting bahwa itu bisa mengkoordinasikan dengan baik pemenangan itu. Tapi tim kampanye nasional ini dilengkapi dengan tim pengarah. Ya, tim pengarah itu diisi oleh ex officio ketua-ketua umum. Jadi semua ketua-ketua umum, 9 ketua umum ada di tim pengarah. Lalu ada tim penasihat. Tim penasihat ini diisi oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh nasional kita, yang akan memberikan nasihat-nasihat seperlunya agar bisa memenangkan kontestasi itu dengan baik dan menjaga ya sesuai harapan pasangan calon kami Pak Joko Widodo, yaitu pemilihan umum yang menggembirakan, yang penuh keramah tamahan, ya. Yang nanti tentu dengan cara itu mewarnai satu demokrasi Indonesia yang lebih modern, yang lebih bernuansa Nusantara lah, kekerabatan Nusantara ini itu. Tampaknya TKN ini. Nah, di bawah TKN ya. Betul Bang Joni. Ini kalau di halaman 2 harian Kompas hari ini, kemudian ketuanya, bendahara, sekretarisnya jadi sentral. Mereka bisa lebih dekat sama Pak Jokowi, bargaining positionnya nanti tawar-menawar politiknya setelah kalau Pak Jokowi menang untuk putaran untuk masuk lagi putaran masa kepemimpinan kedua bisa lebih itu memang terasa di TKN. Kita jangan mendegradasi fungsi-fungsi tim pengarah. Tim pengarah itu adalah ketua-ketua umum partai. Itu nanti ikut menentukan. Ketua, sekretaris, bendahara perlu dekat dengan presiden, dalam calon presiden, iya. Karena mereka yang mengangkat orkestra secara keseluruhan. Tapi di mana perannya sebetulnya? Di ketua tim
kampanye nasional ini akan didampingi oleh para wakil ketua ex officio partai-partai. Jadi ada 9 orang nanti akan mendampingi sebagai wakil ketua. Jadi agak di gemuk bawahnya sebetulnya itu nih ya. ada yang kita sebut dengan, justru di situ ada yang disebut dengan Command and Control Room. Command and Control Room atau CCR itu diisi oleh semua sekjen. Oleh semua sekjen di situ dengan 3 orang yang sebagai tim ahli di situ yang akan mendampingi. Oke. Nah, di bawah itu ada yang namanya di tingkat direktorat. Nah, disinilah diintegrasikannya antara tim partai politik dan tim dari relawan yang begitu besar. Di situ ya. Ya, di situ ada 10 direktorat ya yang membidangi semua kebutuhan pemenangan. Selama Mulai kampanye dari nanti. program logistik, keuangan sampai kepada substansi-substansi teknik-teknik dan juru kampanye, saksi-saksi nasional. Itu udah ada siap di situ. semua belum? Itu semuanya organisasi tadi malam kita rapat sampai jam 10 ya. Dilanjutkan oleh 2 tim yang membahas, membicarakan menyempurnakan struktur dan personalianya, dan tim yang menyiapkan visi misi dan program yang disebut dengan Nawacita 2 yang nanti harus relevan dan aktual dengan kekinian Indonesia 2019-2024. Ya, kalau diterangkan sama Bang Joni seperti itu, tampaknya kubu koalisinya partai-partai politik Pak Jokowi udah siap, kecuali nama cawapresnya yang masih kita tunggu. Mas Gun, Anda melihatnya? Jadi gini Mas Bay, tadi Bang Joni udah jelasin, dalam kelaziman infrastruktur kampanye itu biasanya ada 3 komponen. Dan itu lazim di hampir semua Bagaimanapun strukturnya, 3 hal ini pasti namanya. ada. Pertama itu bicara organnya, organ pemenangan, dari tadi Dewan Pengarah sampai direktorat-direktorat, itu namanya organ. Ya. Yang kedua person, karena ini menyangkut lintas partai, tentu siapa yang akan mengisi itu menjadi penting, krusial. Kemudian yang ketiga adalah program. Nah, ini bicara soal bagaimana penetrasi ke basis-basis pemilih itu melalui program-program yang tadi misalnya besarannya disebut Nawacita kedua kalau Pak Jokowi. Ya. Nawacita 2 itu kan satu proses besar yang harus kemudian diterjemahkan melalui serangkaian aktivitas kampanye, namanya political marketing. Itu tentu teknisnya banyak sekali. Nah, 3 hal ini itu memang biasanya harus dipersiapkan secara matang, karena kalau organnya misalnya tidak jelas, terjadi overlap, itu kerap kali di lapangan jadi masalah. Kalau personnya tidak loyal, tidak punya chemistry, atau tidak bisa bekerja, itu juga jadi masalah. 2 hal ini bagus, tetapi programnya jelek, itu juga kemudian tidak akan sampai memersuasi basis pemilih. Oke, mudah-mudahan seperti itu. Dari 2014 kurang lebih, di mana Nasdem juga ada di belakang Pak Jokowi, tampaknya sudah berjalan kira-kira semacam ini. Tapi ada faktor teman-teman relawan yang juga ikut bergerak. Anda punya catatan khusus dari 2014? Ya memang gini, waktu antara relawan dengan partai politik, Mas Gun. Kita sama-sama tahu di 2014 itu kan tidak ada incumbent, betul ya? Betul. Karena apa? Pak SBY selesai 2 periode, kemudian Pak Jokowi itu menjadi salah satu pasangan calon waktu itu, dan relawan Pak Jokowi masih ingat terdiri juga banyak organ, banyak person, banyak partai. Ya. Dan proses itu kemudian tidak mudah memang. Kenapa? Orkestra sebuah tim kampanye itu dengan kepala yang berbeda-beda, kepentingan berbeda-beda tidak mudah. Antara lain adalah soal biasanya muncul ego, ya kan? Ini ego partai, ini ego relawan, karena tidak semua relawan adalah underbow partai. Betul. Relawan itu ya namanya relawan, harusnya adalah kerja volunteer. Kerelawanan itu kerap kali kemudian juga mengalami bias makna. Apakah benar relawan ataukah dia underbow partai politik? Iya kan? Pun demikian terjadi sebenarnya bukan hanya di Jokowi tapi juga di Pak Prabowo kan. Satu kelaziman ketika menyatukan banyak orang, dan ini pun menurut saya penting di awal, terutama Bang Joni tadi sudah disebut, akan bikin direktorat-direktorat. Yang paling penting adalah mensinergikan antara ini organ partai, ini organ relawan. Yang kerap kali kemudian ada gap yang kemudian harus terfasilitasi atau termediasi dengan baik. Kenapa? Contoh misalnya. Di Amerika itu ada PAC, Super PAC kan, Political Action Committee dan Super Political Action Committee. Itu
mulai dari ada yang fundraising, ada sampai agregasi kepentingan publik untuk disuarakan, termasuk juga kalau kita lihat Mas Bay adalah soal bagaimana platform sebagai backbone ya, sebagai tulang punggung dari sebuah orientasi kekuasaan ke depan. Dan itu menurut saya harus sama cara berpikir soal bagaimana nawacita kedua itu untuk kemudian 5 tahun Pak Jokowi ke depan kalau terpilih. Dimulai dari gagasan. Dan gagasan itu kemudian diterjemahkan di mesonya itu pada sejumlah program yang teraba oleh nalar dan kemudian teraba oleh rasa dari pemilih, sekaligus punya indikator-indikator yang kemudian memungkinkan orang kemudian mengindeksnya dalam loker kognisi. Karena ini soal narasi yang kemudian harus bisa menempati loker kognisi di halayak. Oh ya, seperti ini dan masuk akal nggak? Oh, kemudian perasaannya bisa terbawa nggak? Kan gitu kan? Nah, bagaimana koordinasi antara partai politik dengan para relawan ini segera kita tanyakan. Karena salah satu relawannya Pak Jokowi juga sebentar lagi hadir. Budi Aristiadi akan bergabung bersama kami di Sapa Indonesia. Tetap bersama kami.